Alhamdulillah, kembali lagi bersama Mimin, di novel kesayangan Anda. Bab 72. Maafkan aku istriku. Bima melepaskan tangannya yang mencengkram kerah baju Panji. Jantungnya serasa diremas-remas saat menghadapi kenyataan kalau perempuan yang dicintainya selama ini ternyata tidak sebaik yang dia bayangkan. Sinta, perempuan yang selama ini membuatnya tergila-gila, hingga ia rela melakukan apapun untuknya, ternyata tidak lebih hanya seorang perempuan emrahan yang bahkan dengan tidak tahu malu menyewa jasa laki-laki berondong seumuran Panji. Sialan. Berarti selama ini aku sudah ditipu mentah-mentah oleh Sinta. Kenapa selama ini aku begitu bodoh? Apa sekarang kau merasa kecewa karena ternyata Sinta tidaklah sebaik yang kau bayangkan? Aku yakin saat ini kau pasti sangat menyesal karena kau sudah menyia-nyiakan perempuan sebaik Renata hanya demi perempuan seperti Sinta. Kau benar-benar B+ doh, Bima. Panji masih tertawa mengejek. Sayangnya, dulu aku belum sempat mencak satu pi Renata. Kalau saja saat itu Aldrian dan Kenzo tidak datang, gadis cantik itu pasti sudah jatuh ke P3 lukanku. Padahal, aku sudah memberikan takaran OP4T yang pas agar Renata bertekuk lutut padaku. Bima kembali mengeraskan rahangnya mendengar ucapan Panji. Tapi sayang, semua usahaku sia-sia karena aku gagal men-1 kemati tibuhnya. Aku yang usaha, orang lain yang men-1 kematinya. Kau harusnya berterima kasih padaku, Bima. Aku yakin, malam itu kau pasti men-1 kemati tibuh Renata dengan Pu4S. Sebuah pukulan kembali mendarat di wajah Panji. Semua kata-kata yang keluar dari mulut pria itu menyulut emosi Bima. Laki-laki BR3 ngesek. Sekali lagi kau berani meni 3 entuhnya, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu. Mendengar nama Renata, Bima baru ingat kalau saat ini ia menitipkan Renata pada Aldrian. Bima mendorong tibuh Panji, kemudian bergegas meninggalkan pria itu. Dengar, BR3 ngesek. Aku pastikan kalian berdua akan menyesal karena telah berani menipuku. Teriak Bima, sebelum meninggalkan Panji yang meringis kesakitan akibat pukulannya. Renata kembali tenang karena pengaruh OP4T yang diberikan oleh Devan. Perempuan itu kembali tertidur setelah sedari tadi menangis sedih. Aldrian duduk di sofa sambil meremas rambutnya. Pria itu terlihat sangat kacau. Devan mendekati pria itu setelah 2 perawat yang membantunya keluar dari ruangan. Sepertinya kau sangat khawatir dengan Renata. Apa kau menyukainya? Ucap Devan sambil menatap Aldrian yang terlihat begitu kacau. Pria itu bahkan sudah menyiapkan hatinya seandainya Aldrian mengatakan sesuatu yang akan membuatnya patah hati. Aku tidak tahu perasaan apa yang kumiliki untuk dia. Netranya menatap Renata yang terbaring di atas ranjang. Aku sangat peduli padanya. Aku bahagia saat melihat dia tersenyum bahagia. Aku sedih saat melihat dia menangis. Aku menyayanginya, hatiku sangat sakit saat melihatnya hancur seperti itu. Apa kau mencintainya? Devan menatap pria yang sampai kini masih menjadi sahabatnya, meskipun mereka jarang bertemu karena sama-sama sibuk dengan pekerjaan mereka. Kau sangat tahu kalau sampai saat ini aku masih bersama Vanya bukan? Lalu, entahlah. Aldrian menggeleng pelan. Kenapa sampai saat ini kau masih bersama Vanya? Bukankah kau bilang kau tidak pernah mencintainya? Aku sangat nyaman tinggal bersamanya. Aku sudah mencoba berkali-kali meninggalkan dia, tapi ujung-ujungnya aku selalu tidak tahan jika tidak bersamanya. Itu tandanya kau mulai mencintainya, hanya saja kau tidak menyadarinya. Apalagi, kalian sudah bertahun-tahun tinggal bersama dia. Kau benar. Apa kau tahu?
Dia satu-satunya perempuan yang aku S3 entuh semenjak aku memutuskan untuk tinggal bersamanya. Aldrian menatap Devan sambil tersenyum. Jadi, perasaan apa yang sebenarnya kau punya untuk Renata? Aku hanya ingin melihat dia bahagia bersama orang yang tepat. Renata pantas mendapatkan laki-laki yang baik untuk menjaganya. Menurutmu, kalau perasaan seperti bisa juga disebut cinta? Bisa saja. Hanya saja, cinta dalam arti berbeda. Kau menyayangi dia, tapi rasa sayangmu tidak sebesar perasaan sayangmu terhadap Vanya. Kecuali, jika kau juga mempunyai hasrat untuk membawa Renata ke atas ranjangmu seperti yang kau lakukan pada Vanya selama ini. Devan tersenyum, sementara Aldrian menatapnya tidak suka. Sudah aku bilang, selama beberapa tahun terakhir, aku hanya bisa melampiaskan H4 seratku pada Vanya. Selain dia, tidak ada perempuan manapun yang bisa memancing H4 seratku untuk bercinta, termasuk Renata. Aku tidak pernah punya keinginan itu terhadap Renata. Aku hanya ingin melihat dia bahagia. Semoga suatu saat ada lelaki baik yang bisa melindunginya dan membahagiakan Renata. Kau benar, Al, kasihan Renata. Dia masih sangat muda, ucap Devan. Dalam hati, ia berdoa semoga Tuhan bisa memberinya kesempatan untuk bersama perempuan itu. Kalian berdua tidak usah khawatir, Renata adalah istriku. Jadi, biar aku saja yang menjaganya. Bab 73. Aldrian dan Devan menoleh ke arah suara. Di depan pintu, sudah berdiri Bima dengan wajah kusut, karena luka lebam di seluruh wajahnya akibat pukulan Aldrian. Setelah semua yang kau lakukan pada Renata, apa kau pikir dia akan memaafkanmu? Bima terdiam. Apa yang diucapkan Aldrian memang benar. Setelah apa yang ia lakukan selama ini dan hari ini, apa mungkin Renata masih mau memaafkannya? Bima menghembuskan napas panjang, mencoba menetralkan perasaannya. Paling tidak, aku masih suami Renata yang sah, jadi aku lebih berhak daripada kalian ataupun orang lain. Ucap Bima penuh penekanan. Seharusnya kau lihat bagaimana reaksi Renata tadi saat tahu kalau dia sudah kehilangan calon buah hatinya. Devan mulai jengah dengan sikap sahabat semasa SMA-nya itu. Bima menatap Devan dengan terkejut. Apa dia sudah sadar? Renata menangis histeris saat tahu kalau dirinya kegogoran. Bima sangat terkejut mendengar ucapan Aldrian. Setelah melukainya begitu dalam, apa kau pikir, dia akan memaafkanmu begitu saja? Aldrian menatap Bima dengan tajam. Aku tidak akan rela jika Renata kembali padamu. Dia pantas bahagia, tapi tidak bersamamu. Setiap kali melihatmu, hati Renata pasti akan sakit karena terus mengingat kejadian hari ini. Kau adalah penyebab meninggalnya calon anakmu, Bima. Aldrian menatap tajam ke arah Bima yang langsung terdiam. Aku tidak yakin kalau Renata akan memaafkanmu dengan mudah. Jangan lupakan juga, kalau kau sudah menyebabkan Bu Yati terbaring di ICU sekarang. Sampai sekarang, keadaan mertuamu itu masih kritis. Apa menurutmu, kau masih punya kesempatan untuk bersama Renata setelah apa yang terjadi hari ini karena ulahmu? Aldrian mengepalkan tangannya menahan amarah. Sementara Bima masih terdiam. Adegan kecelakaan yang terjadi beberapa jam lalu itu kembali terlintas. Lepaskan Renata, Bima. Bukankah sebentar lagi kau juga akan segera bercerai dengannya? Devan ikut menimpali perkataan Aldrian. Pria itu juga tidak rela seandainya Bima terus bersama dengan Renata. Laki-laki itu hanya bisa membuat Renata terluka. Kalian berdua jaga dia. Langsung hubungi aku jika terjadi sesuatu.
Aldrian mengangguk mendengar ucapan Devan. Sementara Bima masih terdiam membayangkan kejadian yang menimpa Renata hari ini. Devan kemudian keluar dari ruangan itu. Bima menghempaskan tubuh lelahnya. Sekujur tubuhnya yang terluka akibat pukulan Aldrian terasa nyeri. Sebaiknya kau pulang dulu. Mandi dan ganti bajumu, Bim. Aku tidak mau pulang. Aku udah hubungi Mang Udin agar dia kesini sambil bawa baju ganti. Bima bangkit, kemudian mendekati Renata yang masih memejamkan matanya. Tangannya bergerak membelai rambut Renata yang tidak tertutup perban. Maaf. Maafkan aku. Gara-gara aku, kamu jadi seperti ini. Bima mendekatkan B1 birnya ke wajah perempuan itu. Maaf. Air mata Bima mengalir ke pipinya. B1 birnya kembali menempel di kening Renata. Air matanya mengalir ke wajah Renata yang masih memejamkan matanya. Aldrian menatap Bima. Laki-laki itu masih marah karena Bima sudah menyebabkan Renata seperti itu. Aku tidak yakin, kalau dia akan memaafkanmu, Bim. Suara Aldrian membuat Bima menoleh ke arahnya. Aku akan melakukan apapun agar aku bisa bersama Renata kembali, meskipun aku harus bersujud untuk meminta maaf padanya. Bukankah kau bilang kalau Renata mencintaiku? Aldrian tersenyum mengejek. Setelah semua yang terjadi hari ini, aku tidak yakin kalau dia masih tetap mencintaimu. Bima menatap Aldrian dengan kesal. Pria itu bangkit saat terdengar suara ketukan pintu. Mang Udin muncul di depan pintu sambil membawa paper bag berisi pakaian Bima dan Aldrian. Mang Udin juga membawakan mereka makanan. Dia yakin, kedua laki-laki itu pasti belum makan. Setelah menyiapkan makanan di atas meja, Mang Udin mendekati Renata. Ia sudah lama tidak bertemu dengan Renata semenjak gadis itu tinggal di rumahnya sendiri. Kini, setelah bertemu, Mang Udin justru melihat Renata terbaring tak berdaya. Cepat sembuh, Ren, aku tahu kamu perempuan yang kuat. Kamu pasti bisa melewati ini semua. Renata baru saja membuka matanya. Wajahnya meringis menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Netranya tak sengaja menatap wajah tampan yang kini tertidur di depannya. Bima duduk di kursi yang menghadap ke arah Ran, yang, laki-laki itu meletakkan kepalanya di sisi Ran, yang dengan wajah yang menghadap ke arah Renata. Kedua mata Renata berkaca-kaca saat melihat pria di depannya itu. Semua kejadian sebelum kecelakaan sampai akhirnya kecelakaan itu terjadi kembali terlintas di kepalanya. Renata mulai terisak, membuat Bima yang baru saja memejamkan mata langsung terbangun. Kamu sudah sadar. Bima menatap Renata dengan senyum mengembang di B1 birnya. Tangannya bergerak ingin membelai wajah Renata, tetapi, perempuan itu tiba-tiba berteriak. Pergi. Ren, pergi. Pergi dari hadapanku. Rena, pergi. Aku tidak ingin melihatmu.